bukan hanya subset saja ternyata, tapi dia adalah subgroup. Ya, itu range ya, PH itu sebenarnya. Jadi karena PH di mana H anggota H itu dia adalah range dari fungsi P sebenarnya gitu ya. Nah kalau hanya siklik gitu, yang siklik PH-nya, ya bukan G aksennya yang siklik gitu ya, tapi range-nya yang siklik gitu. Ya. Kemudian kalau H abelian, PH itu juga abelian, itu mudah sekali membuktikannya yang nomor 3 gitu ya. Nah, tinggal nukarnya kan mudah di situ ya. Tapi ingat yang abelian PH-nya loh ya, bukan kodominnya. Ya, jangan tiba-tiba menganggap kalau hanya abelian, ya sorry, kalau G-nya abelian berarti G aksen belum tentu abelian gitu. Ya, karena yang abelian baru G saja berarti gitu ya. Jadi sifat subgroup gitu ya. Prisma. Yang pertama, jadi kalau kita punya F dari G ke G aksen, kemudian H ini adalah subgroup G. Sifat yang pertama tadi ya, bahwa FH ini adalah saya lebih suka menuliskan FH itu gini. G anggota G aksen sedemikian sehingga G itu dapat kita tulis sebagai Fx untuk suatu X anggota dari G. Saya lebih suka menuliskan FH itu seperti itu ya. Ini nanti bahasa lainnya kita sebut sebagai image ya. Nah, sama persis dengan yang ada di ruang vektor. Biasanya kita sebut sebagai image atau range-nya gitu ya. Itu seperti itu. G anggota G aksen demikian sehingga G dapat ditulis sebagai Fx gitu ya, untuk suatu X anggota dari G. Awas, jangan bingung dengan prapeta tadi ya. Kalau prapeta tadi ya X anggota H harusan gitu ya. Kalau prapeta H ya, prapeta H, hati-hati di sini ini adalah X anggota dari G. Sorry, bukan anggota dari G, X anggota dari H, karena prapetanya H gitu ya. Jadi kalau H-nya sekarang adalah subgroup G aksen. G-nya adalah subgrupnya G aksen sekarang. Maka nanti prapeta H ini kita definisikan sebagai G anggota dari G, demikian sehingga Fg itu anggota dari H. Ya, jadi jangan bingung dengan prapeta. Berbeda konsepnya dengan image gitu ya. Jadi image itu letaknya di kodomin. Kalau prapeta dia letaknya di domain. Ya. Jadi kemudian tadi teoremanya bilang bahwa image H ini adalah subgroup dari G aksen gitu ya. Ini subgroupnya. Itu komutatif gitu. Maka FH itu komutatif juga gitu ya. Image H. Nah ini berarti konsekuensinya yang saya sebutkan tadi gitu ya. Kalau G-nya komutatif gitu ya, jadi konsekuensinya ini kalau G komutatif
image nanti agak berbeda. Nah, konsekuensinya ya, kalau G-nya komutatif, nah yang komutatif juga adalah FG gitu ya. Apakah G aksennya komutatif ya tunggu dulu gitu ya, belum tentu di sana. Yang komutatif yang jelas hanya yang FG gitu. Ya, untuk yang G aksennya ya belum tentu. Ya, kecuali kalau pemetaannya subjektif gitu ya. Kalau pemetaannya subjektif kan kita punya FG itu sama dengan G aksen otomatis gitu ya. Maka ya ini gitu ya. Jadi jangan asal menyimpulkan domainnya komutatif, kodomainnya harus ikutan komutatif gitu ya. Itu nomor 2. Yang ketiga, ini yang kedua saya klik dulu gitu ya. Jadi kalau hanya saya klik, PH itu juga saya klik gitu ya. Ya, itu cukup sederhana gitu ya. Kalau misalkan hanya itu dapat kita tulis sebagai siku X gitu ya, dimana X-nya itu adalah anggota dari H. Nah, berarti kita akan cari gitu ya, FH-nya dibangun oleh apa. Kita kan punya FH itu sama dengan, kita bisa tuliskan X, Y elemen G aksen gitu ya, sedemikian sehingga Y sama dengan Fx untuk suatu X anggota dari G ya. Tahu kalau kita adopsi yang ada di buku, ini berbentuk dengan Fx gitu ya, di mana X nya adalah anggota dari H. Berarti yang atas sendiri juga anggota dari H. Nah, karena X-nya anggota H gitu ya. Oh, tadi saya jangan pakai X ya. Karena X-nya anggota H gitu ya. Karena X-nya anggota H, kemudian hanya tadi dibangun oleh H, itu kan berarti ini ya. X itu dapat kita tulis sebagai A pangkat N gitu ya, misalkan ya. Untuk suatu N di mana A-nya adalah anggota H, untuk suatu M anggota dari bilangan. Nah, ini sendiri tadi by definisinya ini sama dengan FA pangkat M gitu ya, dimana M-nya adalah anggota dari bilangan bulat. Ya sudah, ini berarti FA itu dibangun oleh. Jadi ini dia bilang bahwa generator dari suatu subgroup yang siklik itu dibawa ke generator juga. Ya, nah nanti ini kita gunakan untuk salah satu apa, di depan mungkin kita bahas gitu ya. Bagaimana caranya kita mencari semua homomorfisme dari Zn ke Zm. Nanti kita gunakan gitu. Ya, sama dengan di ruang vektor gitu ya. Di ruang vektor kalau saudara punya basis, kemudian punya transformasi linier, gitu. Transformasi liniernya kan cukup didefinisikan pada basis. Kemudian bisa saudara perluas ke seluruh ruangnya. Ini juga gitu. Kalau punya grupnya nanti itu siklik gitu, maka kita mendefinisikan homomorfisme itu cukup pada generatornya saja gitu. Yang lain nanti kita gunakan sifat ini tadi gitu. Sifat ini di sini gitu. Untuk mungkin minggu depan kita bahas gitu ya. Ini kita selesaikan sampai di sifatnya dulu. Kan kita bahas tentang apa? Yang tadi lanjutkan dengan sampai di teorema isomorfisme. Seperti itu ya. Jadi ini generator itu dipetakan ke generator. Yang sifat yang keempat. Kalau P-nya normal, kalau H-nya normal, PH itu juga normal. Tapi normalnya di PG, hati-hati. Bukan normal di G aksen. Nah, lagi hati-hati memaknai sifat yang nomor
4. Ya, sifat nomor 4 itu hati-hati, dia bilang pi H itu normal di pi G, bukan di G aksen. Ya. Ya nanti untuk kita cek untuk X-nya ya berarti untuk X yang anggota dari pi G gitu ya, bukan yang anggotanya di G aksen gitu ya. Jadi sifat yang keempat, jika H itu normal di G gitu ya, maka FH itu merupakan subgroup normal di FG, bukan di G aksen sekali lagi ya. Sehingga ya sederhana di sini kita akan membuktikannya gitu ya. Misal ambil Y-nya 3. pas yang mau kita buktikan normal ini ya. Kita ngambil X-nya di mana? Kita mau buktikan ini normal di sini. FG. Kita ngambil X-nya di mana berarti? FG. Nanti akan dibuktikan X, Y, X inverse elemen apa? Itu loh. FG itu Y-nya Yang mau dibuktikan adalah FH normal di FG. Ya, berarti FG. X-nya di FH. FG. X-nya di FH. FG. Kalau H normal di G kita gimana sih bunyinya? X hapus. X H X inverse anggota H. H untuk setiap X elemen G. G H elemen. H. Jadi kalau ini normal di sini, FG. Ya, berarti X-nya elemen FG. FG dong di sini harusnya. Y-nya elemen dari FH. FH. Kemudian akan kita buktikan X, Y, X inverse anggota dari FH. FH. Untuk ya. Ya, berarti kita cek, berarti kalau untuk membuktikan X, Y, X inverse itu anggota dari FH, berarti kita harus mencari. Ya, kita harus cari H kecil anggota H besar, demikian sehingga X, Y, X inverse sama dengan F H kecil. H kecil gitu ya. Ini yang mau kita buktikan. Nah, kira-kira H kecilnya apa? Petunjuknya yang saudara punya hanya X anggota FG dan Y anggota FH. Dari X anggota FG, apa yang bisa kita peroleh? X sama-sama FG. X-nya dapat kita tulis sebagai FG. FG ya, untuk suatu G elemen G elemen dari G. Sama, karena Y anggota dari FH, maka Y teman-teman Y dapat kita tulis sebagai FH. H1 gini katakanlah ya, karena tadi kita goalnya mencari H, nanti biar tidak rancu dengan di sini. Untuk suatu H1 elemen dari H1 elemen dari H gitu ya. Nah, di sini X, Y, X inverse-nya apa? FG kali H1 F, G, F, H1, F, G, inverse ya. Ya. Nah, definisinya ini sama dengan G, G H1, K G G, inverse. inverse. Nah,
sekarang kita sudah punya X, Y, X inverse sudah berbentuk seperti itu. Bisakah kita langsung klaim hanya adalah GH1 G inverse? Enggak. Enggak toh. Apakah ini H yang kita cari? Karena kan ini sudah benar ya, memenuhi ininya sudah benar, Iya. ya nggak? Cuman ini ya, sekali lagi ininya sudah memenuhi kan ya, yang kita cari yang untuk bersamaan sudah memenuhi toh, bener kan ya? Ini kalau hanya kita pasang GH1 G inverse, ternyata FH sama dengan X, Y, X inverse. Cuman apakah itu H yang kita cari? Apa yang menjamin itu adalah anggota dari H? Ya, satu ke inverse elemen H besar. Karena Ya, satu apa petunjuk yang belum kita pakai? normal. Ya, yang belum kita pakai adalah Normal. hanya normal di G gitu ya. Karena H itu adalah subgroup normal di G, maka GH1 ya sudah jelas GH1 G inverse anggota dari maka ada kan ya? Kan itu karena hanya normal maka ya GH1 G inverse anggota dari H gitu ya. Jadi kita punya di sini. Oke, kita pilih H itu adalah G, H1 G inverse anggota dari anggota dari H. Demikian sehingga FH itu sama dengan X, X, Y, X inverse. Ya, jadi kita punya di sini X, Y, X inverse anggota dari F. H besar. Ya, jadi di sini kita simpulkan FH itu normal di FG. Ya, nah bayangkan kenapa kok normal di FG? Kalau normal di G, kalau dia normal di G aksen, nah ini saudara nggak akan punya yang ini gitu nanti. Iya. Nggak punya senjata itu kalau dia kita paksa normal di G aksen. Mau diapakan gitu ya. Nah, karena dia normal di FG ya maka kita punya apa alat untuk menuliskan X sama dengan FG itu. Ya, di situ. Ya, jadi kita punya FH-nya normal di FG. Ya, itu sifat yang normal. Oke, sifat yang kelima, ini satu sifat lagi. Lima mungkin tidak perlu dulu. Ya, nomor 9 dan nomor 8 aja kita rangkum bersama ya. 8 dan 9 sekaligus kita. Jika G aksen ini ya, ini adalah normal di G aksen itu maka prapeta dari K aksen itu normal di G kalau nggak salah ya. Benar. Ya, satu ke Normal di G gitu ya. Nah ini lebih bagus berarti dibandingkan dengan yang ini tadi gitu. Karena kan kalau ini tadi normalnya hanya normal di range-nya G saja. Kalau yang ini prapetanya normalnya dia normal di G gitu ternyata. Ya. Tadi kita cek dulu sekarang yang pertama gitu ya bahwa Oke, berarti kita mulai dengan tidak kosong terlebih dahulu, gitu ya. Apa yang menjamin prapeta K aksen itu tidak kosong? Karena ya, kita punya identitasnya G aksen, gitu ya. Ini pasti anggota dari K
aksen karena K aksennya subgroup Iya. ya dari sini. Nah, kemudian dan kita punya F E G itu kan sama dengan E G aksen gitu ya, sehingga ya prapeta dari ini kita bisa menghitung. Mungkin kita tuliskan dulu pengertian prapetanya K aksen ini supaya saudara dapat dulu. Ya, tadi ya, jadi prapeta dari K aksen itu kita menghimpun G anggota G sedemikian sehingga FG itu adalah anggota dari K aksen gitu ya. Jadi kita mulai dulu yang pertama bahwa prapeta K aksen itu tidak sama dengan kosong karena ya kita punya E G aksen itu adalah anggota dari K aksen dan F dari E G itu sama dengan E G aksen gitu ya, sehingga ya, kita punya E G itu adalah anggota dari F inverse K aksen ya. Itu yang pertama, jadi dia tidak kosong. Sekarang yang kedua ya, ambil sebarang X, Y anggota dari prapeta K aksen ya. Ini artinya berarti terdapat, kita bisa menemukan G1 G2 bisa gimana ini aja ya, X aksen Y aksen gitu ya, anggota dari ya, K aksen berarti di situ ya. Sedemikian sehingga Fx itu sama dengan X aksen dan Fy itu sama dengan Y aksen. Ya, itu pengertian dari X aksen ya. X Y anggota dari prapetanya K aksen. Gitu, ya. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan X Y inverse berarti sama dengan atau F ini ya. F dari X Y inverse itu kan sama dengan Fx F Y inverse ya, itu sama dengan Fx F Y di inverse. Fx nya tadi adalah X aksen, Fy nya Y aksen, berarti ini inverse gitu ya. Kemudian karena K aksen itu subgroup, ini adalah elemen dari ya, dari K aksen gitu ya. Karena X aksennya kan di K aksen, Y aksennya juga di K aksen gitu ya. Jadi karena K-nya subgroup ya, maka kita punya seperti itu. Ini berarti kita sama dengan mengatakan X Y inverse elemen dari prapetanya K aksen. Ya, jadi kesimpulannya di sini sampai sini kita punya prapeta dari K aksen ini merupakan subgroup dari G. Sekarang kita cek normalnya. Wah, sekarang ini normalnya kita diminta membuktikan bahwa dia normal di G. Ya, kita diminta membuktikan bahwa dia normal di G. Saya cek lagi apakah F-nya ada keterangan. Nggak ada ya, nggak ada keterangan subjektif atau yang lain-lain ya. Jadi F-nya benar-benar hanya homomorfisme saja. Kemudian kita diminta membuktikan itu adalah normal. Kita ambil sekarang kita buat X anggota G dan Y anggota inverse K aksen ya. Akan kita buktikan bahwa X, Y, X inverse itu anggota dari prapetanya Tadi bilangnya subgroup saya. ya. Ya, kita gunakan petunjuk yang ada dulu gitu ya. Kita cek petunjuk yang ada, kita cuma punya Y adalah anggota dari prapetanya K aksen gitu ya. Berarti kita cuma punya petunjuk terdapat Y aksen anggota K aksen sedemikian sehingga F Y itu sama dengan Y aksen ya. Dari sini. Nah, sekarang mari kita cek F X Y X inverse ya. Ya,
karena kita nggak punya tools apa-apa lagi gitu ya. Selain ngecek F dari X, Y, X inverse, nggak punya tools apa-apa lagi sudah ya. Jadi kita cek F, X, Y, X inverse. Sama dengan fx. Ya, by definisi ini sama dengan Fx, Fy, Kali fx inverse. Fx inverse ya. Ini berarti Fx, Fy-nya tadi adalah di aksen ya, ini Fx inverse. Nah, kita cek Fx-nya di mana? Di G aksen ya, di sini ya. Y aksennya tadi berada di K aksen. Nah, kita punya K aksennya normal di G aksen kan ya tadi ya. Nah, sudah, berarti ini anggota G aksen, anggota K aksen, ini inverse-nya gitu ya. Sehingga tapi ini ya. Sehingga kita punya F, X, Y, X inverse sama dengan Fx, Y aksen, Fx inverse ini merupakan anggota dari K aksen. Ya, sehingga kita punya dari sini X, Y, X inverse itu adalah anggota dari F inverse K aksen. Ya, sehingga kesimpulan akhirnya kita punya praketa dari K aksen itu normal di ya, selesai. Nah, baik, mungkin hari ini cukup di situ dulu ya. Baru sampai di 10.2 gitu ya. Kita masih punya ini kernel adalah normal sudah gitu ya. Ini mungkin ilustrasi saja. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa mungkin ini ya, mulai example 11 nanti. Minggu depan kita bahas mulai example 10, example 11. Kemudian ini yang utama adalah first isomorphism theoremnya, teorem isomorfisme pertama gitu ya. Kemudian ya apa konsekuensinya gitu ya, corollary 1, corollary 2. Kemudian entropy mungkin nggak tahu, nanti kita lihat apa atau tidak gitu. Saya lebih prioritaskan ke soal. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa normal subgroup adalah kernel gitu ya. Nah, sambil saudara membaca-baca, saya berikan sekalian latihan soalnya. Oke, yang pertama nomor 5. Nomor 7. Ini masih buktikan homomorfisme semua saja Pak ya, belum ke sifat. Aduh, ngantuk. Tolong. Ini mirip dengan yang saya dapat 14 ya. Bisa. Jadi 5, kemudian 7. Ya. Kalau di softwarenya kayaknya. Karena nggak tahu di buku lain nggak begini gitu. Tapi buku ini setiap kali saya ngedit itu langsung hilang. Jadi 5, kemudian 7. Oke, 5, 7, kemudian 14 tadi ya. 5, 7, 9, 14. 16. Tidak ada. 5 soal. Kok 16? 15 ya. 5 soal dulu. Jadi nomor 5, 7, 9, kemudian 14 dan juga 15. 15 itu hitung-hitungan ya. 16 ya, hanya 15 saja. Ya, 15, 5 soal.